Tutorial yang pertama yaitu penomoran halaman yang berbeda dalam satu file Microsoft Word. Cara yang pertama yaitu kita bagi ke beberapa section terlebih dahulu. Letakkan kursor di akhir kalimat page layout, break, next page, dan kita cek section 1, section 2. Halaman sudah terbagi menjadi dua bagian, cover 1 di bagian 1 dan kata pengantar di bagian 2. Kemudian jangan lupa untuk mematikan link to previous terlebih dahulu. Bagian kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran itu masih dalam bagian section 2 yaitu bagian 2. Kemudian nanti kita akan bagi lagi ke bab 1 itu kita sudah berbeda section. Letakkan kursor di akhir page layout, break, next page. Kita cek sectionnya sudah berbeda antara daftar lampiran dan bab 1. Daftar lampiran di section 2 dan bab 1 ada di section 3. Kemudian jangan lupa mematikan link to previous. Di halaman selanjutnya juga membagi ke section selanjutnya. Caranya yaitu seperti tadi, letakkan kursor di akhir, kemudian page layout, break, next page. Nah, kita cek apakah sectionnya sudah berbeda. Nah, sudah berbeda section 3 dan section 4. Jangan lupa matikan link to previous terlebih dahulu. Untuk halaman selanjutnya itu masih tetap. Jangan lupa matikan link to previous terlebih dahulu. Dan lanjut ke bab 2, kita akan membagi ke section yang berbeda. Caranya seperti tadi, letakkan kursor di akhir kalimat. Kemudian pilih page layout, break, next page, dan kita cek sectionnya sudah berbeda antara section 4 dan section 5. Jangan lupa untuk mematikan link to previous terlebih dahulu. Nah, di halaman selanjutnya juga akan berbeda halaman penomorannya sehingga kita harus membagi page layout, break, next page, dan kita cek sectionnya sudah berbeda section 5 dan section 6. Jangan lupa untuk mematikan link to previous terlebih dahulu. Untuk halaman selanjutnya masih tetap tidak perlu dibagi ke section selanjutnya karena penomoran halamannya masih sama. Dan lanjut ke bab 3, kita akan bagi ke section selanjutnya. Caranya seperti tadi. Klik kursor, taruh di kalimat akhir. Kemudian pilih page layout, break, next page, dan kita cek sectionnya apakah sudah berbeda. Nah, sudah berbeda section 6 dan section 7. Jangan lupa untuk mematikan link to previous terlebih dahulu. Nah, untuk bab yang selanjutnya juga sama. Apabila ingin mengganti penomoran halaman yang berbeda, maka kita ubah ke bagian sectionnya. Dan begitu seterusnya. Kita masuk ke bagian penomoran. Kata pengantar hingga daftar lampiran itu menggunakan Romawi, penomoran Romawi. Di cover, jangan lupa untuk different perspective-nya agar halamannya tidak terlihat. Pilih page number, di kata pengantar pilih page number, bottom of page, bagian bawah tengah. Kemudian pilih format page number, pilih yang Romawi. Kemudian start out, kita mulai dari Romawi 1, pilih OK. Nah, ini halamannya sudah otomatis urut dari kata pengantar hingga daftar lampiran. Untuk bab 1, halaman belum muncul karena kita sudah membagi ke section yang berbeda yaitu section 3. Kita lakukan page number di bab 1 dengan angka Arab.
page number, pilih bottom, pilih yang plain number 2, kemudian pilih format, page number, start at 1, pilih angka Arab. Nah, untuk halaman yang selanjutnya belum ada penomoran karena kita sudah bagi ke section yang berbeda. Pilih page number, kemudian kita pilih yang top of page karena kita akan melakukan penomoran di atas halaman di bagian kanan. Nah, ini nomor halaman sudah urut 1 dan 2. Untuk di bab 2 itu kita melakukan penomoran halaman menggunakan angka Arab di bagian tengah bawah. Pilih bottom yang number 2. Nah, ini otomatis sudah urut ke nomor 3, melanjutkan dari bab 1. Untuk halaman selanjutnya itu ada di bagian atas halaman, di bagian kanan. Nah, ini otomatis nomornya sudah urut 6, 7, 8. Nah, di bab 3 ini kita akan membuat penomoran lagi yang berbeda. Pilih page number, pilih bottom, di tengah number 2. Nah, ini sudah 9. Penomoran sudah otomatis. Lakukan begitu seterusnya hingga pada bab terakhir. Ini adalah hasil penomoran halaman yang berbeda secara otomatis dalam satu file Microsoft Word. Kata pengantar Romawi 1, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Sampai daftar lampiran itu masuk ke penomoran halaman menggunakan Romawi. Kemudian lanjut bab 1 itu masuk penomoran halaman menggunakan angka Arab ada di bagian tengah bawah. Itu nomor 1, dan halaman selanjutnya itu terletak penomorannya pada atas kanan. Itu udah otomatis dari angka 1 ke angka 2. Walaupun letak penomorannya berbeda. Dan berlanjut ke halaman-halaman selanjutnya itu sudah otomatis. Oke, kita masuk ke tutorial yang kedua, yaitu membuat daftar isi otomatis. Yang pertama yaitu kata pengantar, kita masuk ke dalam meeting 1. Jangan lupa kita update agar formatnya tidak berubah. Daftar isi, kita juga masuk ke heading 1. Daftar gambar, masuk ke heading 1. Daftar tabel, masuk ke heading 1. Daftar lampiran, heading 1. Bab 1 masuk ke heading 1. Kemudian subbab masuk ke heading 2. Update heading agar format tidak berubah. Heading 2, subbab tujuan heading 2, 1.4 heading 2. Bab 2 masuk ke heading 1. Subbab masuk ke heading 2, dan ini anak subbab masuk ke heading 3. Anak subbab masuk ke heading 3.
Anak subbab lagi masuk ke heading 3. 21.2 subbab masuk heading 2, 21 masuk heading 3 karena anak subbab heading 3. Bab 3 masuk ke heading 1. Subbab masuk heading 2. Masuk heading 2 subbab. Heading 2 subbab. Heading 2 subbab. Heading 2 subbab. Bab 4 masuk ke heading 1. Subbab masuk ke heading 2. Subbab masuk ke heading 2. Anak subbab masuk ke heading 3. Anak subbab masuk ke heading 3. Edit dulu bawah. Anak subbab masuk ke heading 3. Subbab heading 2. Anak subbab heading 3. Anak subbab heading 3. Anak subbab heading 3. Anak subbab heading 3. Bab 5 heading 1. Subbab heading 2. Subbab heading 2. Daftar pustaka masuk ke heading 1. Nah, sudah selesai. Kita kembali ke bagian halaman daftar isi. Kemudian pilih reference, table of content, pilih tabel 1. Nah, otomatis halaman daftar isi sudah terotomatis. Kita update tabel terlebih dahulu, update enter tabel. Nah, daftar isi sudah selesai. Kita masuk ke daftar gambar otomatis. Kita klik kanan, insert caption. Labelnya kita ganti ke gambar. Nah, ini belum ada, sehingga kita bisa ditulis ke new label, tulis gambar. Klik OK. Kemudian caption ditulis gambar 1 keterangan black boba. Kita klik OK. Nah, kemudian kita atur format font yang kita inginkan. Warna hitam, Times New Roman, ukuran 12. Sama seperti tadi, klik kanan, insert caption, label gambar, dan kita beri caption keterangannya. Kita lihat dulu keterangannya, flower boba. Flower boba. Klik OK. Lanjut ke format font yang kita inginkan. Lanjut ke gambar ketiga.
clear boba. Kita kasih keterangan labelnya sudah benar gambar, clear boba, kita klik OK. Nah, kita atur format font yang kita inginkan. Selanjutnya, kita kembali ke halaman daftar gambar untuk membuat daftar gambar otomatis. Kita klik di bagian bawah judul, kemudian reference, kita pilih insert table of figure, kemudian kita pilih formatnya, gambar, caption labelnya, kita klik OK. Ya, kita lanjut ke daftar tabel otomatis. Caranya sama seperti daftar gambar otomatis, namun labelnya kita ganti dengan tabel. Kita klik tabel, klik kanan, pilih insert caption, kemudian kita pilih label yang tabel belum ada, kita new label, ketikkan tabel, klik OK, kemudian beri keterangan tabel tersebut. Kita format font yang kita inginkan, size 12, Times New Roman, dan warna hitam. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya. Caranya sama seperti tadi. Kita bisa klik kanan, insert caption, pilih labelnya sudah benar, tabel, kemudian kita beri keterangan. Klik OK, kemudian atur format font yang kita inginkan. Hitam, size 12, Times New Roman. Kemudian lanjut ke tabel ketiga. Insert caption, label, pilih tabel, kemudian tulis keterangan. Klik OK. Atur format yang kita inginkan. Warna hitam, size 12, font Times New Roman. Kita kembali ke halaman daftar tabel untuk membuat daftar tabel otomatis. Caranya sama seperti daftar gambar otomatis. Kita bisa klik reference, kemudian pilih insert table of figure, kemudian pilih caption label, itu pilih tabel karena itu tabel, klik OK dan sudah jadi. Sekian dari saya.